Tan Malaka itu ingin kemudian atau menggambarkan describe kondisi Indonesia itu yang kemudian belum memiliki identitas yang utuh, yang resmi. Gagasan-gagasannya yang ada di Madilog itu juga merujuk pada buku-buku ilmiah dan juga buku-buku logika. Matkul juga pernah bilang kalau membaca buku itu bukan hanya sekedar kita membaca dan memahami, tapi bagaimana mencari arti dari intisari dari buku tersebut. Madilog itu kalau dibandingkan dengan buku saat ini, itu strukturnya itu sudah ada karu-karuan dari Madilog. Saya mengambil sebuah kesimpulan kalau dalam mungkin menggunakan ingatan seperti yang Tan Malaka lakukan, entah itu berupa singkatan atau mungkin kata kunci, itu harus kita sapi dulu sebelumnya. Nah, itu ada hubungannya karena kritikan Malaka tentang logika mistika. Biasanya wong Indonesia iyo kadang dialektika, cuman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terhormat pada Ketua Rayon Suromonggolo dan juga berarti yang sudah menyempatkan hadir pada sesi diskusi ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam semoga tercurahkan pada yang kita Nabi Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya pada diskusi kita kali ini merupakan forum perdana dan juga untuk buku ini tentu tidak akan kita bedah langsung secara satu buku keseluruhan, namun nanti ada beberapa volume terkait dengan pembedahan ini dengan bagian-bagian bab-babnya. Dan untuk pertama perdana diskusi kita ini akan membahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi sebabnya itu nanti ada iklim, terus yang kedua perpustakaan, ketiga ingatan, dan juga keempatnya meninjau ke muka. Nah itu kita akan sudah 4 sebab ini nanti dengan keresahan yang timbul ya, yang mungkin masih bertanya-tanya bagaimana tentang isi Madilog ini membahas tentang apa, dan juga sebenarnya substansinya menulis Madilog ini Tan Malaka ini mempunyai latar belakangnya seperti apa, mempunyai alasan apa untuk menulis Madilog seperti itu. Jadi langsung saja untuk yang pertama mungkin sedikit biografi tentang Tan Malaka. Tan Malaka sendiri itu lahir pada tanggal 2 Juni 1897 dan nama asli beliau itu adalah Ibrahim ya. Nama aslinya Ibrahim. Lalu ketika kita melihat secara marganya, ternyata Tan Malaka ini memiliki unsur bangsawan dari ibunya yang bernama Tangkoyo Sinah Simabur. Nah, jadi dari ibunya ini mempunyai marga Sinabua kalau tidak ingat saya seperti itu. Terus waktu kecil itu juga belajar tentang keagamaannya ini sangat kuat sekali, bahkan juga menghafal Al-Quran dari Islam ya, bukan ateis kan. Banyak yang mengatakan bahwa Tan Malaka itu identiknya dengan ateis kan gitu, kalau kita mendengar beberapa ucapan dari masyarakat awam. Terus untuk sekolahnya dia di kalau sekarang namanya SMAN 2 Bukit Tinggi. Lalu ketika lulus sekolah ini mau melanjutkan pendidikan, ternyata terkendala oleh ekonominya, dan akhirnya melihat dari semangatnya itu masyarakat desanya itu mengumpulkan dana lah dari iuran sedikit untuk bisa menutupi kekurangan dan juga mendanai dari Tan Malaka sendiri. Nah, akhirnya bisa berangkat ke Belanda untuk menempuh pendidikan di sana. Lalu ketika di Belanda dia malah justru tertarik dengan revolusi yang ada di Jerman, revolusi Prancis seperti itu ya. Jadi akhirnya kayak bukan tertariknya ke budaya Belanda yang ditempati, tapi malah justru tertarik kepada negara luar yaitu Jerman. Berarti akhirnya berangkat ke Jerman untuk menggali di sana, terutama pada pemikirannya Karl Marx yang dipelajari ketika di sekolah Belanda itu. Dan di sana juga sempat daftar di angkatan darat militer kalau nggak salah di Jerman, namun ditolak karena pada saat itu memang Jerman itu tidak menerima orang asing untuk menjadi tentara di situ. Yang pada saat itu juga
ada sedikit apa namanya di Jerman itu menulis tentang kondisi Indonesia, yaitu menuju Republik Indonesia yang dinamakan Marga Republik pada saat itu karya pertamanya. Jadi saya sedikit meluruskan juga yang ada di video spoiler ya, itu kalau Magilab dikatakan bahwa buku pertamanya itu keliru karena buku pertamanya itu yang ditulis adalah Marga Republik begitu. Terus lanjut pada perjalanannya ke Filipina, lalu ke Singapura. Nah pada saat di Singapura itu menulis buku aksi massa yang sekarang kita kenal sebagai masa aksi massa ya benar, dulu namanya masa aksi begitu. Terus lanjut perjalanan ke Bangkok, Thailand, lalu ke Filipina lagi. Namun di Filipina ini ternyata ditangkap karena dianggap dia memasuki Filipina secara ilegal. Nah akhirnya dari penangkapan itu diasingkan ke Amoy, Cina. Dan itu setelah dari Amoy, Cina itu melakukan pelarian semacam kabur lah dari penjara, lalu pergi ke India. Nah di India itu perginya itu ketika Amoy, Cina itu sudah diserang oleh Jepang, sehingga punya kesempatan, punya celah, akhirnya bisa melarikan diri ke India. Lalu dari India menuju ke Hong Kong karena pada saat di India itu ditangkap oleh semacam tentara Inggris yang dari Singapura, dan juga tidak jelas lah itu penangkapan dengan unsur apa itu dia masih bertanya-tanya seperti itu. Nah, karena diasingkan di Hong Kong. Lalu setelah dari Hong Kong itu pergi lagi ke Singapura dengan identitas Tionghoa, menjadi guru di Singapura. Lalu dari Singapura melakukan perjalanan ke Sumatera, lalu Jakarta. Nah ke Jakarta itu juga sempat ditawari oleh guru lamanya waktu di SMA menjadi guru, namun tidak mau. Nah akhirnya ketika di Jakarta itu dia bertempat di sekitar Kalibata kalau nggak salah, dan akhirnya menulis Magilab itu tadi di sana. Jadi begitu kurang lebih biografi singkatnya. Lalu masuk pada bab 1 tentang penjaluan, membahas tentang iklim. Jadi yang ditulis pada buku Magilab di bagian iklim itu yang pertama adalah Mokok Jobi 15 strip 6 2602. Nah ini sebenarnya dia itu menyebutkan tanggal-tanggal ya, tanggal-tanggal Jepang, tanggal-tanggal yang ditulis pada iklim itu adalah 3 penanggalan. Yang pertama ada penanggalan Jepang, yang kedua penanggalan Islam, yaitu di Rajab 30, tanggal 30 Rajab 1362. Lalu yang kedua penanggalan Barat, yaitu di 15 Juli 1942. Itu adalah tanggal dimulainya dia menulis Magilab ini tadi. Jadi pada iklim yang pertama, yang poin yang pertama saya ambil itu adalah 3 penanggalan ini: penanggalan Jepang, penanggalan Islam, dan juga penanggalan Barat. Yang artinya di sini saya sedikit memiliki panjangan bahwasanya maksud daripada Tan Malaka menulis 3 penanggalan ini itu menjelaskan bahwasanya Indonesia itu belum memiliki identitas, yang belum memiliki apa semacam ciri khas lah, ciri khas sesuai dengan fakta yang diambilnya, yaitu penanggalan yang pada saat itu, pada saat penulisan Magilab itu justru malah menggunakan penanggalan ini tadi. Jadi disebutkan kalau di menurut panjangan Tan Malaka itu artinya kan kita masih, Indonesia masih belum merdeka, belum, pada saat itu memang belum merdeka, tapi semangat untuk merdeka itu ada, tapi hanya sekedar semangat gitu, belum sampai kepada taraf tindakan begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua yaitu tentang kondisi. Disebutkan pada penjaluan iklim itu dia membandingkan dirinya dengan tokoh nasionalis Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta, yang ternyata pada saat sebelum ke Jakarta itu Tan Malaka dan juga Soekarno melakukan sama-sama melakukan perjalanan dari tempat yang sama, dari Singapura ke Jakarta pada saat itu. Namun bedanya ketika berlayar dengan waktu yang lebih dulu Tan Malaka berangkat,
Tapi sampainya di Jakarta ini lebih dulu Soekarno. Nah, karena apa? Ketika dulu itu dan melakukan perjalanan ke mana ke Jakarta itu dengan perahu layar yang mengandalkan angin alam ya. Tapi kalau yang Soekarno ini memang jalannya dengan kapal yang apa ini difasilitasi oleh motor buatan Jepang dan sebagainya, akhirnya lebih cepat. Nah di situ ada apa semacam kesenjangan karena pada saat itu memang Soekarno itu dibebaskan secara resmi. Jadi ketika kembali ke Jakarta dia sudah bisa untuk melakukan propaganda terutamanya dengan apa namanya kalau di sini disebutkan dalam sinar matahari yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum dari Barisan Propaganda dari Nippon Palembang. Nah itu. Jadi kalau Tan Malaka itu secara diam-diam, tapi si Soekarno ini sudah secara resmi sehingga bisa melakukan propaganda itu tadi yang bahkan difasilitasi oleh Dai Nippon. Nah ini mengartikan oleh kondisi Tan Malaka pada saat menulis buku Magilok ini itu masih apa ya riskan kalau bahasanya, atau intinya kalau menulisnya itu masih sembunyi-sembunyi lah, belum bisa secara publikasi begitu. Itu kondisi dari Tan Malaka. Terus yang kedua kontras dengan tokoh nasionalis. Kontras yang dimaksud ini maksudnya ya seperti yang tadi kita bilang, yaitu perbedaan antara tokoh nasionalis yang lain, Karno, Hatta dan lain-lain dengan Tan Malaka sendiri. Karena pada saat menulis buku ini juga, jadi si Soekarno itu sudah apa namanya mendeklarasikan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, gitu. Padahal sama-sama di situ Tan Malaka itu dikenal sama Bung Hatta, Muhammad Hatta, dan juga kenal dengan Soekarno meskipun belum pernah ketemu Tan Malaka sama Soekarno ini lagi, tapi sudah membaca semacam karya-karya tulisnya lah. Tan Malaka membaca karyanya Soekarno dan sebagainya dan sebaliknya maksudnya begitu. Jadi ada kontras yang di situ sangat terlihat gitu. Terus yang kedua tentang suasana. Nah, suasana politik budaya ketika zaman menulis majalah ini tadi, suasana politiknya itu sangat-sangat apa ya, mencekam, bisa dibilang seperti itu, karena pada saat itu juga Jepang itu masuk di Indonesia yang kita ketahui pada saat tahun 1942an ketika ditulis Magilok itu si Tan Malaka menjadi buronan dan juga musuh bebuyutannya si pemerintah kolonial Belanda sama dengan Jepang gitu. Jadi ketika penulis ini sangat-sangat apa ya, tidak bisa diprediksi lah bisa menulis sampai selesai apa enggak pada saat itu. Bahkan Tan Malaka sendiri ragu apakah tulisannya ini nanti sampai pada sasarannya, yaitu kayak pemuda dan sebagainya menjadi sasaran, karena budayanya juga, suasana budaya yang ada di Indonesia pada saat itu masih belum mistisisme lah, mistisisme kayak dengan tahayu dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya banyak yang memiliki kesadaran tentang itu, namun tidak ada fasilitas di situ. Pemuda-pemuda itu sadar tentang apa yang jadi stagnasinya karena belum bisa merdeka dan punya semangat untuk merdeka, namun untuk fasilitasnya itu tidak ada di situ. Jadi bingung untuk menangkan arah itu bagaimana sih sebenarnya untuk bisa merdeka dan sebagainya seperti itu. Terus selanjutnya makna. Nah, lanjutnya adalah makna iklim. Makna iklim ini nanti bisa kita lihat bahwasannya suasana politik kontras dengan tokoh nasionalis dan juga kondisi Tan Malaka itu juga menjadi makna iklim yang bisa kita tarik. Kalau kita melihat secara definisi iklim itu kan tidak bisa apa ya, tidak bisa kita prediksi secara jelas. Bisa berubah-ubah, misalnya semacam sekarang mendung, apakah nanti hujan dan sebagainya. Nah seperti itu. Karena apa? Pada saat menulis Tan Malaka ini, saat menulis Magilok ini, Tan Malaka itu kan menjadi musuh bebuyutan dan juga buronan daripada si pemerintah kolonial dan juga Belanda. Begitu. Nah, akhirnya makna dari iklim ini tadi menjelaskan bahwasanya
ketika menulis Magilog ini tidak tahu sebenarnya makanya apakah tulisannya ini Magilog ini bisa diterbitkan, bisa disampaikan kepada rakyat Indonesia atau tidak, atau bahkan gugur di tengah penulisannya begitu. Ini makna iklimnya seperti itu. Untuk sebab yang daripada iklim. Terus untuk sebab selanjutnya, ini mau lanjut sebab dulu atau mau diskusi dulu untuk bab iklim? Lanjut. Diskusi dulu, saya apa? Jelas. Pertanyaan pertama ini paling mendasari, kenapa masyarakat tetangganya Malaka itu mau membiayai Malaka untuk pergi ke Jerman, ke Belanda lah. Mau nggak? Kenapa kok mau? Kenapa masyarakat desa mau untuk iuran membiayai Tan Malaka berangkat ke Belanda? Dari kalau saya melihat itu kan dari sisi biografinya Tan Malaka sendiri itu kan anak bangsawan, anak yang dikatakan pada saat itu di masyarakat itu sendiri kan Tan Malaka jadi sosok yang terpanjang begitu. Jadi ketika punya semangat yang tinggi untuk bisa belajar, akhirnya kan masyarakat juga tergugah gitu. Sedangkan untuk kemampuan si Tan Malaka sendiri juga sudah terbukti karena ketika sekolah itu menjadi murid yang notabene adalah pintar gitu. Saya beberapa segi jelasnya belum paham ya. Dimaksud iklim bagaimana, terus yang dimaksud kondisinya itu bagaimana, terus mengapa Tan itu memilih untuk menjadi mitra apa sih ya, jadi lawan dari tokoh-tokoh nasionalis, dan kenapa Tan Malaka itu berpindah-pindah dari negara ke negara yang lain. Jadi kalau untuk teman-teman yang datanya udah baca Tan Malaka belum? Kalau datang kosong ya udah sedang dengerin. ya lanjut. Ya. Mungkin terkait sahabat Dani bilang kalau iklim itu tidak bisa diprediksi, menurut saya sendiri kurang tepat untuk sekarang. Tapi saya tidak tahu kalau memang iklim yang dulu itu tidak bisa diprediksi, saya tidak tahu. Tapi terkait sekarang iklim itu kan sudah bisa diprediksi toh, dengan adanya dari alat bantu yaitu yang dimiliki oleh BMKG itu kan sudah diprediksi. Contohnya hari ini tidak hujan, nah besok itu akan hujan, itu BMKG itu sudah tahu karena sudah ada alatnya yang sudah patoknya udah jelas gitu, maksudnya alatnya seperti itu. Nah, menanggapi sedikit dari pernyataannya Mas Dani kalau iklim itu tidak bisa diprediksi, mungkin seperti itu. Nah, mungkin saya menanggapi ya, mungkin terkait iklim ini sendiri, yaitu mungkin sepemahaman saya itu tuh kayak seperti metafora yang dipakai Tan Malaka pada bukunya tersebut. Jadi bukan terhadap iklim yang yang dirasakan terdahulu, tapi itu iklim dari perasaan Tan Malaka sendiri dalam mau menulis dari buku Magilog tersebut. Kan ya dia sendiri kan juga menulis buku tersebut itu tidak langsung bisa seruntuk langsung jadi. Jadi mungkin ada kendala dari segi kesehatan dan lain juga dari perpindah-pindahan. Dan akhirnya Magilog tersebut kan diterbitkan dari 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943. Itu mungkin sepaham saya itu terkait iklim itu dari Izin menanggapi tadi kan, soalnya sahabat Dani menerangkan kalau iklim itu contohnya gambarannya seperti sekarang ini hujan. Nah, besok itu nggak tahu itu hujan apa enggak gitu yang dari Mas Dani bilang. Makanya saya itu merucut, oh ternyata iklim itu cuaca gitu. mungkin itu Sekarang sudah hujan gitu. ya. Oke, analoginya. Karena yang ditulis di papan tulis kan penanggalan. Jadi iklim pun sama dengan penanggalannya. Dimaksud penanggalan itu bagaimana gitu Mas? Ya, izin masuk ya, untuk penanggalan yang dimaksud di iklim itu adalah dari sketsa pada saya yang saya tangkap, penanggalan kenapa ditulis di sini menandakan bahwasanya Indonesia itu belum mempunyai identitas di situ, belum nah ini bahwa Indonesia sebenarnya belum bertanggal berumur sendiri, yang artinya di situ belum bisa berdiri sendiri, belum bisa memiliki
terakomodasi sendiri begitu. Jadi masih bergantung pada negara lain, bahkan pada penjajahnya sendiri. Itu yang dimaksud. Oh, jadi bentuk kritikan gitu ya. Ya, semacam kayak senggira di sini. Namun senggiranya berbentuk fakta, kalau memang dulu itu belum ada penanggalan yang asli Indonesia, bahkan sampai sekarang belum ada kan. Yang ada itu ya penanggalan Jepang pada saat itu, terus penanggalan Islam sama penanggalan Barat. Penanggalan Barat yang Masehi yang sekarang kita pakai. Tuh. Jadi di situ kan menandakan bahwasanya pada saat itu belum mempunyai sistem waktunya sendiri, terus juga identitas nasional pun belum mereka tentukan begitu. Bahkan kalender yang ditulis oleh Tan Malaka pada iklim ini kan menambahkan bahwasanya terdapat penjajahan kultural dan juga penjajahan secara administratif begitu untuk Indonesia. Terus untuk menanggapi yang dari mengapa Tan Malaka berpindah-pindah dan sebagainya, terus juga kontras dengan tokoh-tokoh nasionalis. Itu kalau kita melihat sedikit sejarah perjalanannya Tan Malaka pada saat tahun 1920-an, 21 atau 22 saya lupa. Di situ kan Tan Malaka sendiri sempat bergabung dengan golongan Syarikat Islam yang pada saat itu juga pecah karena ada keanggotaan ganda, yaitu Syarikat Islam dengan PKI. Itu. Nah, akhirnya si Tan Malaka ini juga condong ke PKI. Nah, ketika bergabung ke PKI, ini mempunyai posisi strategis dan bahkan menjadi pemimpin pada saat itu. Dan pada saat Tan Malaka memimpin PKI pada tahun 1920-an itu, PKI cukup berkembang pesat sehingga disorot oleh Belanda. Nah, Belanda sendiri itu menganggap bahwasanya berkembangnya PKI ini sebagai sebuah ancaman. Nah, akhirnya Tan Malaka ini ditangkap dan juga diasingkan ke Belanda pada saat itu. Gitu. Dan upayanya untuk bisa tetap berkarya dan juga tetap melakukan hobinya membaca dan sebagainya itu tadi, makanya ketika di penjara itu dia mencari celah lah di situ, mencari celah sehingga bisa melatihkan diri. Dan juga ketika di pengasingan, entah di Belanda, Jerman dan sebagainya, itu juga sempat untuk mengumpulkan buku-buku begitu. Nah, itu nanti bisa dibahas di perpustakaan juga begitu. Terus untuk kontrasnya yaitu ketika Soekarno itu memilih untuk bisa berkolaborasi atau semacam bekerja sama lah dengan pemerintah kolonial pada saat itu. Namun Tan Malaka ini menolak untuk melakukan koordinasi dengan Belanda dan sebagainya. Entah karena memang dia memiliki keinginan untuk benar-benar merdeka secara mandiri, secara Indonesia sendiri, tanpa ada campur tangan Belanda maupun lain-lain. Namun tokoh-tokoh nasionalis yang terlihat kontras itu lagi itu justru melakukan semacam koordinasi dan juga kerjasama lah, bagaimana upayanya untuk bisa merdeka. Gitu. Kalau ditarik saat ini, apakah jiwa Tan yang kita pelajari itu mampu untuk kita implementasikan? Kalau biasanya kan kalau di teman-teman partisan itu biasanya diskusinya itu adalah buntutisme. Yang mana buntutisme itu menyebar di rakyat-rakyat yang lain juga. Seorang yang berani dengan kesendiriannya itu juga sangat sulit, meskipun teman-teman tuh baca matilog dan lain sebagainya, karena jalan itu pasti berbeda dan jalan itu akan sendiri. Jadi suasana semacam suasana, kondisi dan sebagainya yang dirasakan Tan Malaka ketika menulis. Yang dimaksudkan suasana yang dirasakan itu apa objeknya? Objeknya yang dirasakan Tan Malaka, perasaannya sendiri. Iya, maksud saya objek yang dia kan kita dia kan merasakan saya iklim rayon, berarti kan objeknya rayon. Nah, jadi objek yang dia kemudian menjadi refleksi atau itu dia kemudian mendescribe sebuah iklim, climate itu kondisi masyarakat Indonesia atau kemudian
Soalnya kalau katakan tadi penanggalan Jepang, Islam Barat, sebenarnya di Indonesia pun secara histori sudah ada jenis kalender Jawa kan, Ya. dulu tuh, yang diadopsi atau dilakukan oleh Raden Matara. Nah, tapi itu pun memang penulisan penanggalan itu pun juga menyerap daripada kalender Islam, kalender bukan Jepang. Saka itu Buddha apa Hindu? Hindu sama penanggalan Julian. Nah, itu mungkin lah, tapi ya tak akui mungkin Tan Malaka itu ingin kemudian atau menggambarkan describe kondisi Indonesia itu yang kemudian belum memiliki identitas yang utuh, yang resmi. Ya. Nah, kalau dikatakan belum bisa banget, ya memang karena saya itu belum merdeka kan gitu. Ya. Tahun berapa? 42 tadi. 42 sampai 3 tahun sebelum itu baru masuk penjajahan atau pendudukan Jepang kan. Jepang. Nah, itu mungkin juga sarkas atau mungkin ya satir terhadap peradaban Indonesia yang belum sekuat atau super daripada peradaban yang lain. Nah, jadi yang makna iklim tadi kok tahu gak paham ya, kayak mau kayak Pak sing digambarke kok iklim cuaca ini klimat ini mungkin. Nah, soalnya memang kalau membaca majalah ya aku ya disclaimer, aku belum membaca sampai selesai karena aku belum memiliki kapasitas yang cukup untuk membaca itu. Tapi yang tidak jauh-jauh mesti Madrid membahas tentang logika mistika yang menjadi kerusakan. Aku cuma membaca latar belakang kemudian pengantar daripada buku itu, karena membaca buku kan memang untuk kemudian membaca buku secara efektif kan membaca latar pengantar atau latar belakang itu. Tapi soal pembentukan peradaban itu ya kira-kira ketika contohnya ketika Indonesia itu ingin membentuk suatu peradaban itu caranya piye? Wes benar dalam lingkup rayon itu bentuk peradaban, dalam konstruksi peradaban dalam rayon itu dibentuk dengan apa? Apakah hanya untuk konsolidasi saja sudah cukup dalam membentuk peradaban tersebut? Ya. Kata sebuah peradaban itu kan karena sudah ada ya kan ya, based on my opinion ya. Ya, in my opinion. Itu peradaban itu satu yang paling penting menurutku ada sistem yang stabil yang sudah terstruktur dengan rapi, kemudian ada identitas dan juga ada semangat nasional. Itu semangat nasional yang di sini yang dipahami bukanlah kemudian aliran nasionalisme, bukan ya, tapi dia kemudian mengakui dengan adanya identitas, jadi mereka bangga seperti halnya peradaban Yunani yang kemudian rakyat juga bangga dengan adanya Athena yang kota-kota dan kemudian mitologinya juga. Nah, mereka memiliki identitas yang kuat. Cina juga memiliki identitas yang kuat. Mana lagi peradaban mana? Persia juga memiliki identitas yang kuat. Sejarah, histori yang jelas. Nah, kemudian kalau cara membentuk sebuah peradaban ning rayon, itu memerlukan ya satu memang power atau kekuasaan untuk membuat kemudian sistem, kultur, dan identitas. Dikatakan peradaban karena seperti peradaban Baghdad. Mereka memiliki identitas sampai ada apa namanya? Teman-teman mungkin tahu 1001 malam. Kisah 1001 malam, dongeng 1001 malam. Itu kan merujuknya ke sana semua. Nah, kemudian di dalamnya ada budaya atau iklim intelektual atau menjadi pusat peradaban secara keilmuan, pusat keilmuan dunia saat itu. Itulah yang penting. Gimana? Paling penting itu ada sistem dulu. Sistem dulu. Identitas dan sebagainya. Makanya kemudian diktator kan kemudian membuat kelas itu sebenarnya. Dia menggunakan identitas untuk membuat peradaban. Seperti halnya Hitler yang membawa isu ras Arya, kemudian revolusioner Lenin atau yang lainnya itu juga membawa identitas. Lalu identitas itu dibawa untuk merevolusi atau membentuk peradaban, identitas budaya atau bahkan
kelas pun sekarang juga dieksploitasi. Kelas politis dan kelas proletariat itu juga dieksploitasi untuk kemudian meraup keuntungan. Seperti hanya ada partai buruh pimpinannya Jokowi, partai buruh gitu ya, partai buruh ya. Ini kan tidak tuh memang dari kaum kiri pun juga tidak setuju dengan partai itu. Karena mereka mengeksploitasi identitas kaum proletariat atau kaum kerja itu untuk membentuk basis massa. Nah, itu jadi kurang jelas. Tapi Pak Tio sepakat dengan adanya kestabilan. Kalau teman-teman lihat negara Iran itu adalah negara yang betul. Saya sepakat dengan identitasnya dan lain sebagainya. Tapi harus digarisbawahi bahwa kestabilan itu harus menunjukkan suatu novelty ataupun perbaruan pengetahuan. Ketika kestabilan itu tidak ada perbaruan pengetahuan, maka kestabilan itu akan kalau katanya seorang Marxian itu adalah menggali nilai yang kuburnya sendiri. Kalau di iklim rayon, kalau rayon stabil tanpa ada iklim kebaruan di dalam rayonnya, pembentukan sistem, maka rayon itu akan mati. Bukan secara kontekstualnya. Silakan untuk teman-teman dilihat lah, apa orientasinya itu PMI dan lain sebagainya. Maksudnya dalam PMI itu juga dalam rayon itu tidak pengkaderannya juga tidak berbentuk hyperreality, tapi realitas sebenarnya yang ada di rayon itu seperti ini. Entah itu nanti ada berbasis apa sebenarnya prestasi berbasis intelektual, berbasis multimedia dan lain sebagainya, itu harus dimunculkan secara keseluruhan, bukan menyeluruhkan tapi melebih-lebihkan. Beda ya, bisa nimbulnya akhir biung nimbulnya Kalau terkait dengan iklim yang dibahas oleh Tan Malaka pada bagian iklim itu untuk objeknya sendiri yaitu kondisi sosial dan politiknya. Nah, melihat pada realisasinya bahwa Tan Malaka itu menjadi buronan dan juga bahwa musuh buyutan daripada pemerintah kolonial ke Jepang, dan pada saat menulis di Jakarta itu dia itu juga digambarkan di sini di bawah ekor sayap Jepang. Yang dimaksudkan ekor sayap Jepang itu ya pesawat Jepang yang saat itu selalu berpilih untuk di Indonesia. Dan tentunya juga iklim yang dimaksud tidak bisa diduga itu kan mengkondisikan bahwasannya bisa jadi ketika menulis majalah ini tadi di Jakarta dengan kondisi yang demikian rupa, apakah saya akan bisa menyelesaikan tulisannya dan apakah saya nanti bisa setidaknya mempertahankan begitu, karena dia tidak tahu, tidak menentu gitu. Tidak menentunya dalam hal apa, bisa jadi ketika menulis tiba-tiba tertangkap oleh tentara Jepang dan kolonial misalkan. Nah, akhirnya kan juga menjadikan dia untuk berhenti menulis. Dan bisa jadi ketika dieksekusi ya udah kan saya itu. Itu iklim yang dimaksud seperti itu. Sebenarnya sudah ada yang lain, mungkin ada yang ingin mengambil. Karena sing narasi pertama itu adalah kritikan. Tapi ini analisis kenalan dan beda. Narasinya beda. Narasi yang pertama itu adalah kritikan. Narasi kedua itu adalah analisis. Saya benar ini. Kritikan gimana? Kan narasi pertama adalah kritikan bahwa Indonesia itu tidak punya identitas. Dan narasi yang terakhir itu adalah analisis ekosospol yang ada di masa itu. Nah, itu yang benar sendiri. Kenapa pula mengatakan iklim kemudian dikontekskan dengan tadi posisinya dia sebagai saat itu juga ada buronan Komintern, juga dia ya berlalang dengan 20 lebih nama samaran. Itu kalau dikatakan iklim itu menurutku ya memang kurang tepat, makna itu analisis ya. Analisis ekosospol Ya, udah mau ya. Maksudnya soalnya katakan iklim dia menggambarkan, describe, mengasihkan dan mengkritik. Nah, kalau kemudian di posisi tadi yang kemudian misalnya analisis, misalnya yang terakhir tadi posisinya itu kan adanya ketegangan ekosospol lebih ke politiknya sendiri karena ada imperialisme Jepang.
Itu kan yang mencangkut yang posisi ini. Makanya dia merasa dilema apakah kemudian tulisanku ini akan sampai selesai untuk menulisnya. Iya. Nah, posisinya itu bukan, menurutku bukan iklim, tapi itu apa jenis, yaitu kondisi aja describe apa, memang di Indonesia sedang seperti itu, memang ada imperialisme dan dia posisinya juga sebagai buronan. Nah, iklim di awal tadi lah misalnya dikatakan itu ketika Indonesia itu belum memiliki identitas atau kemudian belum bisa sejaya atau sehebat atau sepowerful peradaban atau bangsa lain, itu lebih tepat. Itu lagi ya apa jenisnya, mungkin ini apa jenisnya cuma menggambarkan kondisi ini. Tan Malaka saja yang terakhir loh, Tan Malaka menulis itu pada posisi itu. Nah, kemudian yang terkait kontras dengan tokoh nasionalis itu ada satu kutipan yang atau satu cuitan dari Tan Malaka yang paling kita familiar mungkin. Mereka Tan Malaka mengibaratkan itu dengan ketika rumah kita dimaling atau ada pencuri yang masuk ke rumah kita kan seharusnya kan menangkapnya dan melawannya, bukan kemudian kita duduk ngopi dan bernegosiasi dengan sang pencuri. Itu kan kutipan yang itu kan dia menggunakan ibarat untuk mengkritik tokoh nasionalis yang mana memang tokoh-tokoh seperti itu, seperti Soekarno, Hatta itu kan memang melakukan jalur diplomasi, perjuangan diplomasi, sedangkan malah kami melakukan jalur konfrontasi. Itu lah untuk masanya beneran lah. ya Iya. latar belakangnya dia kontras itu tadi. Dari situ. Ya kalau dari saya mungkin sedikit Mas jelaskan tentang iklim itu sebenarnya apa menurut sampean? Iklim kan suasana atau kondisi. Nah, ada dua makna lah kita mau ke KBBI ya, kita baca dulu KBBI. Yang pertama ini kondisi cuaca, yang kedua itu kondisi atau suasana atau kondisi. Yang itu mendeskripsikan secara general, bisa digunakan untuk dan kondisi politik atau kondisi budaya atau kondisi di tempat suatu, itu namanya iklim. Nah, setahu ya iklim itu ya apa yang kemudian meliputi yang bisa kita deskripsikan dalam satu narasi. Misalnya iklim rayon ini orang intelektualitas atau iklim di dalam rayon Timor Leste katakanlah ya, rayon Timor Leste itu tidak produktif. Itu untuk mendeskripsi sebuah iklim atau suasana atau kondisi. Nah, yang mana dalam kata satu diksi tidak produktif, berarti di dalamnya tidak ada progresivitas, tidak ada inovasi, tidak ada program-program yang baru, tidak ada valuasi, tidak hanya kejumutan yang terus dilakukan. Nah, itu iklim itu. Jadi memang ya perlu nih kita kemudian untuk mendeskripsi atau mendeskripsikan sebuah itu ya kita harus memaknai satu diksi dulu. Lah aku simpelnya menggunakan KBBI itu untuk kemudian arti baku nih. Tapi kadang penulis itu tidak menggunakan diksi yang bacaan ini. Nah, jadi itu bisa dia kayak lah sampai niku nyari keadilan dan kesetaraan. Niku boleh nih KBBI kadang-kadang potong. Nah, tapi kan itu kita untuk mengelaborasinya itu kan melalui falsafah dari autornya, dari bagaimana untuk mengetahui makna yang ditujukan oleh sang autor. Nah, iklim ini karena ini aku sekali tidak membaca secara utuh. Nah, maka ya penjelasan tadi iklim seperti itu saya menolaknya bukan karena saya berdasarkan Wadilop, tapi saya menolaknya itu karena ini dengan pengetahuan umum. Itu. Karena kalau iklim untuk mendeskripsikan posisinya Tan itu tidak tepat. Tapi Tan mendeskripsikan iklim Indonesia itu benar. Tepat. Struktur logikanya tepat. Itu. Tangkap yang dimaksudkan Malaka pada iklim ini akan menggambarkan tentang kondisi politik gaya dan juga kondisi sosialnya masyarakat Indonesia pada saat itu yang masih golong mistisisme dan sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya kan menjadikan dia semangat untuk menulis buku ini karena nanti ada beberapa semacam tiga buku yang ingin dituliskan
berdasarkan dengan kondisi pada saat itu. Ya, pada realitas yang Indonesia seperti itu budayanya. Yang pertama hukum kaum proletar berpikir. Nah sekarang dinamai oleh Machiavelli lagi. Terus yang kedua federasi Atria. Sama yang ketiga pengalaman yang saya boleh jadi mungkin memberikan pengalaman. Nah dari tiga, yang ketiganya pengalamannya Tan Malaka sendiri yang dirasa bisa memberikan pengetahuan dan juga pesan-pesan yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, cuman untuk di bagian awalnya memang menceritakan tentang kondisi Indonesia yang belum punya kalender, dikritik seperti itu, terus juga menjelaskan tentang perbedaannya Tan Malaka sendiri sama si tokoh nasionalis yang kan di buku itu adalah Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Itu di bagian Iklim bab 1. Itu bab 1. bukan yang kata mantarnya nih guys. Pendahuluan kata pengantar nggak ada. Kata pengantar yang buku satunya dari 15 deh. nah itu buku yang dulu Mas Dimas itu ada kata pengantarnya. Karena yang saya bawa ini buku yang sudah di samping. Iya. Sahabat Fateh, kalau iklim itu suatu kayak kebiasaan yang ada di tempat itu ya. Tadi kan sudah jelaskan contohnya di negara apa tadi Mas? Ya di negara apa gitu. Terus tadi yang terkait negara-negara itu. Nah, kan iklim bisa disebut itu. Berarti apakah iklim itu bisa disebut dengan budaya gitu, kultur? Kan karena soalnya kan kebiasaan budaya kan kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat di tempat tersebut. Nah, mau bertanya aja gitu. Iklim itu kira-kira bisa disebut seperti itu apa gimana gitu. Soalnya dari saya sendiri juga masih belum mengerti iklim yang dimaksudkan sama iklim yang sebenarnya itu seperti apa. Berarti aku mau menyinggung tentang negara itu ketika aku mengatakan sebuah peradaban. Nah, ya peradaban ya bukan iklim ya. Peradaban itu ada identitas, ada Iran dengan identitas Persianya, kemudian Cina dengan identitas dinastinya, kemudian Majapahit atau Indo Jawa dengan Majapahitnya, atau yang mana itu dengan identitasnya. Nah, kalau dengan iklim lagi ya. Kondisi atau suasana. Ya, di dalamnya ada budaya, ada budaya. Iklim itu untuk kemudian mendeskripsikan iklim. Yang bisa iklim itu suasana atau kondisi yang bisa dideskripsikan. Di dalamnya itu aktivitas, di dalamnya ada kultur, di dalamnya ada ya aktivitas manusia. Atau ya bilang nih konteks sosio budaya atau antropologi. Karena iklim konteksnya ekologi kan akan berbeda. Nah, kan di sini kan iklim yang dimaksudkan itu kan dari penjelasan pemantik tadi kan dia tidak menyinggung sama sekali tentang ekologi. Nah, berarti kan dimaksud iklim yang ini adalah sosio budayanya kan, sosial, politik, budaya dan sebagainya gitu. Nah, itu dikatakan iklim. Nah, budaya itu beda lagi. Berarti iklim di sini itu ini kondisi lah, suasana lah intinya. yang berbeda-beda gitu. Ya di dalam suasananya tidak menyenangkan, iklim. Nah, ini tidak menyenangkan, iklimnya mencekam, gitu. Gitu. Mana Pak bisa dilanjut atau bisa ada pertanyaan lagi? Oke. Lanjut. Untuk yang kedua ya perpustakaan. Ada perpustakaan ini. Di sini Tan Malaka menceritakan kisahnya tentang perjalanannya sebelum menulis Madilo. Nah, budaya pertama itu ketika melakukan pembuangan yang pertama yaitu dari Indonesia pada 22 Maret 1922. Jadi beliau itu melakukan perjalanan pembuangan itu disertai dengan peti yang berisi buku yang di situ tidak lebih dari 1 peti besar berisi tentang buku-buku agama, buku-buku ekonomi, sosial, politik
terus juga Konfusianisme, Darwinisme, liberal, sosialis, dan komunis. Nah begitu. Namun ketika menjalani perjuangan pertama itu di Belanda, dia ingin pergi ke Jerman. Nah ketika melakukan perjalanan ke Jerman, ini kan mau nggak mau harus melewati Polandia di sini disebutkan. Dan juga disebutkan bahwasanya Polandia itu negara yang sangat bertentangan dengan komunis. Dan ketika dia itu ingin membawa bukunya, dia sempat untuk memikirkan itu, dan akhirnya buku-bukunya itu ditinggalkan di Belanda. Karena apa? Melihat dari isi buku kan pasti seorang kan bisa mengetahui di sini, mengetahui arahnya kemana ini ya. Orang ini membaca buku-buku ini akhirnya tahu arah-arah dari Tan Malaka ini. Nah, ditakutkan seperti itu, akhirnya dia meninggalkan bukunya di Belanda dan juga pergi ke Moskow, Jerman. Nah, waktu 8 bulan di sini, sedikit membaca dan juga sedikit mempelajari tentang komunisme. Jadi ketika perjalanan ini ke Belanda, namun meninggalkan buku di Belanda untuk melanjutkan ke Jerman. Nah di Jerman sendiri dia mempelajari tentang komunis, terus juga tentang budaya yang ada di sana, terus juga menceritakan tentang perjalanannya ketika di Tionghoa juga. Dari Jerman terus juga melakukan perjalanan yang dia sebutkan di biografi tadi, lalu sampai dengan pada Tionghoa. Jadi melakukan perjalanan sekian rupa itu sudah sempat mengumpulkan buku juga. Namun ketika di Tionghoa ini juga ditinggalkan lagi buku-bukunya. Bukunya ditinggalkan dengan alasan karena pada saat itu ternyata Tionghoa itu diserang oleh Jepang pada saat itu. Serang oleh Jepang, dan si Tan Malaka di Tionghoa ini bukan sebagai orang yang ditangkap atau diasingkan, namun sebagai guru pada saat itu, guru bahasa Inggris di sekolah tinggi nasional, enggak salah disebutkan. Nah, ini dia kan di Tionghoa, ketika dia ingin pergi ke suatu tempat di Cina juga, belum pindah dari negara, dia sempat kembali ke tempat asalnya. Namun ketika melihat tempat asalnya itu sudah dibombardir sama Jepang dan sebagainya, serang, dihancurkan, melihat tempat tinggalnya ini sudah benar-benar kosong, buku-bukunya lenyap, entah dibawa, entah diambil atau dibuang dan sebagainya, nggak tahu. Di situ sempat dilema dan frustasi juga si Tan Malaka ini. Nah akhirnya dia itu menceritakan di sini, menyebutkan sebuah semacam strategi untuk bisa buku-bukunya itu tetap ada meskipun secara fisiknya nggak ada. Akhirnya lahirlah sistem strategi yang dia pakai, mnemonik. Kalau dia menyebutkannya sebagai jembatan keledai. Nah, strategi ini ya menggunakan semacam ingatan di situ. Dia ingat buku-buku yang dibacanya, diingat, terus di situ dia menceritakan semacam singkatan. Kalau disebutkan di sini ada Avia Bumi kalau nggak salah. Ya, Avia Bumi. Terus A-nya itu armamen, artinya angkatan udara, laut, dan juga darat. Jadi artinya membahas tentang militer. Terus juga F-nya tentang finance, artinya keuangan dan sebagainya. Jadi membahas tentang ekonomi dan sebagainya. Nah itu strategi yang disebutkan oleh Tan Malaka sendiri untuk merawat buku-buku yang sudah lenyap, yang sudah dia baca. Dan akhirnya untuk bisa mengingat itu, bisa mengerti itu, dia menciptakan strategi, menggunakan strategi ini, begitu. Kalau untuk umumnya dia menyebut sebagai jembatan keledai. Kurang lebihnya seperti itu untuk di bagian perpustakaan. Nah, artinya di sini kita saya mendapat semacam makna yang gimana buku itu bukan hanya semacam buku bacaan saja, namun juga bisa menjadi bahan bangunan untuk pemikiran, begitu. Terus juga
gagasan-gagasannya yang ada di Madilog itu juga merujuk pada buku-buku ilmiah dan juga buku-buku logika. Namun ketika dia masuk ke Indonesia, ternyata buku-buku logika, buku-buku ilmiah yang ilmu bukti seperti itu, dia itu tidak bisa menemukan. Nah, akhirnya strategi ini sangat dirasa cukup membantu lah dalam dia menulis buku Madilog ini tadi. Begitu. Jadi seperti itu untuk di bagian perpustakaan. Apakah ada yang ditanyakan? Kenapa harus punya buku? Pertanyaan Mbak Billy. Coba jelasin. Jadi Tan Malaka itu kan sering buat buku dong. Dari tuku buku nih. Iya. Buat buku nih. Tuku buku nih. Pertanyaan nih, kenapa harus punya buku? Hemat dulu kan enak tuh tulisan ini. Bahwa belilah buku. Pokok intinya belilah buku jika kurang, maka kurangi sampai Kurangi baju dan juga pakaian gitu. Pakaian dan makanan. pakaian dan makanan. Iya. Sekarang kan yo penan buka Shopee dari tuku dewe tuh. Tuku klambi, tuku dan lain sebagainya ada. Apa klambi. Ya. Ini tuku buku. Karena saya selepas baca buku Madilog itu yang buku yang bagian perpustakaan, saya dulu sampai per bulan tuh minimal 1. Ya pertanyaan itu adalah kenapa harus punya buku sendiri? Iya, mungkin kenapa sih dari kita itu harus punya buku gitu. Nah mungkin karena kan buku sendiri itu merupakan jendela ilmu. Jadi kita tuh membaca buku juga menambah wawasan sekaligus menambah bank kata. Nah dosen di matkul juga pernah bilang kalau membaca buku itu bukan hanya sekedar kita membaca dan memahami, tapi bagaimana mencari arti dari intisari dari buku tersebut. Jadi kayak bagaimana sih kita bisa merealisasikannya itu dengan pemikiran-pemikiran yang nanti itu nimbul kepada diri kita. Jadi kayak kebaikannya nanti pasti ada gitu dalam membaca buku. Mungkin seperti itu. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ada ingin berpendapat ataupun gimana tentang kenapa sih harus punya buku gitu. Terima kasih. Sekarang ini, contoh kita bedah buku Madilog, tapi teman satu forum itu yang punya buku Madilog itu cuma beberapa, datang kosongan dan tidak mampu menanggapi. Ketika disuruh beli buku-buku, belilah ini, diskusi ini, padahal nggak punya uang dan lain sebagainya. Maka dari itu ya kita diskusi Madilog ke perpustakaan, sia-sia secara pragmatis. Karena apa? Dia tidak membaca, dia tidak punya, dan tidak mampu menanggapi saat diskusi. Punya buku itu menurut saya adalah suatu hal yang menghargai. Pengetahuan itu sudah dimunculkan oleh penulis. Madilog itu kalau dibandingkan dengan buku saat ini, itu strukturnya itu sudah tidak karu-karuan. Kalau Madilog itu beda dengan buku-buku saat ini. Ini adalah truth of there ya. Tantangan bagi sahabat-sahabat yang mengikuti sesi pertama batch one bedah buku Madilog. Ketika pertemuan selanjutnya punya buku Madilog dibaca dan dibawa saat diskusi, berani apa enggak? Kalau sudah mungkin itu. Nah itu jawabannya. Disuruh punya tapi minjem. Ibu ya sebentar lagi di mana ini? Saya bawa print. Enggak, print regane podo Madilog itu 400-an halaman. Hampir sama Dunia Shopee. Dunia Shopee saya ya. 700 ya. Hewan beda masih. Berapa itu sama apa? Dari saya, kenapa harus punya buku ya? Karena bagaimana kita bisa mengetahui gagasan dari seorang pemikir, kita tidak bisa mempunyai
apa kalau simpelnya karya tulisnya gitu. Karena mau ketemu sama penulisnya langsung kan juga nggak mungkin gitu. Kalau dari saya simpelnya seperti itu. Bahkan di Magilot pun ini dijelaskan bahwasanya Magilot kan ditulis tanpa referensi, namun dibantah oleh si penulis sendiri. Karena apa? Dia kan si Tan Malaka agen nyata untuk membeli sekarang meskipun dibuang dan sebagainya seperti itu, sehingga tidak punya buku, tidak ada referensi di situ. Sedangkan kalau melihat dari buku-buku yang lain, pasti ditulis dengan daftar pustaka, dengan daftar referensinya. Nah, karena dia hanya mengandalkan keingatannya, dan ketika mau menulis ini ketika di Jakarta itu tidak menemukan satu buku pun yang bisa dijadikan referensi, terutama buku tentang logika, tentang apa namanya ya dan sebagainya, ilmu bukti dan juga sains dan lain-lain, sehingga yang diandalkan hanya ingatannya. Kenapa kok nggak beli aja kan gitu? Sebenarnya kalau uang kan bisa dicari ya menurut Tan Malaka sendiri, namun ya faktor pertamanya kan yaitu faktor uang. Terus yang kedua faktor dari pada saat itu buku-buku yang dibutuhkan itu harus datang dari luar negeri. Itu yang jadi susah untuk menjawabkan referensi ketika menulis buku Magilot. Seperti itu. Kalau secara mudah itu jembatan Kote itu bagaimana? Tadi kan contohnya kan Avi Agung, Ya, A-nya weh, Alliance Financial. Secara mudah, Saya eh, mungkin caranya Tan Malaka sendiri kan sebutan di mekamonik ini mungkin bisa kita terapkan ketika kita menulis atau ketika kita mengikuti diskusi ini. Yang kita tulis itu tidak semuanya, tetapi cuma mungkin depannya saja. Paham nggak? Maksudnya kayak singkatan Mejuku Ibnu merah guna itu loh, gitu. itu master itu. Nah ini, nah contohnya seperti ini, kita langsung ingat master. Magil Selatan Strategi. Nanya biar mudah di. Nah, betul. Dan Master. diskusi laras itu ya. Yang ada apa itu? Nanda. Apa ya? Di sini dari sebelah sana ya dua buku yaitu yang juga Armamen ya sama F Finance gitu. Abang Finance dari tuku HP kan duit. Gak mestinya aku belum mimpi apa tuh, mestinya ini sebuah bisa ini prinsip apa Rumus ingatan, rumus ya semacam rumus. Singkatan kalau menurut saya. Karena modelnya rumus, bariku kan bab teluan isinya per angka tau. Magilot itu. sebelumnya yang sains dengan bapak masuk geometri itu 1+1 sama dengan 2, kalau enggak 2 jadi mistis. Jadi seperti itu untuk bagian perpustakaan. Apakah ada keresahan yang lain? Oh, lanjut. dan pustakaan mau berbahas tentang itu ya perjalanan Tan Malaka ya Ya, semacam perjalanan kisahnya, perjuangannya dalam mencari buku dan membuang buku. Terus sampai dengan Adu nasib orang Soekarno. ya, terus iklim dong orang di perpustakaan. Terus sama strategi itu lagi, strategi ingatan yang sistematis itu lagi. Dengan karena memang pada saat itu Indonesia di bawah gurunan dan sebagainya seperti yang dilakukan pada iklim, sehingga mau mencari referensi itu ya susah. Susahnya karena memang di Indonesia belum ada pertama, terus kedua ketika mau mencari di luar Jakarta pada saat itu juga nggak memungkinkan, pertama dari luar negeri gitu. Dari luar negeri pun Jadi jembatan Keledai itu PTSP, pelayanan terpadu satu pintu ngono ya. ini sama paham ya semua konsep PTSP juga. Singkatan jadi jembatan Keledai jadi singkatan dong kayak
Iya. Nek apa nek krungu PTSP jadi ingatane kan pelayanan terpadu satu pintu. Iya. Terus nek apa sih IPSKM jadi IPS kampus Mahat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih saya Afiakubi. Jembatan Keleja itu ya semacam kayak singkatan-singkatan yang di situ bisa membuat Tan Malaka sendiri itu mengingat tentang apa yang dia baca, yang sudah dia baca, yang sudah dia pelajari begitu. Dan misalnya kurang lebihnya seperti itu, Pak. Kata lain mungkin PMIO, PMII gini wong Hindu. Misalnya seperti itu, karena lahirnya dari sini-sini. Jadi dia sudah mempelajari tentang sejarahnya, misalnya seperti itu. Akhirnya ketika mendengar kata PMII, pada mahasiswa Islam Indonesia ini, bahwa lahir dari ini dan sebagainya. Sehingga ya mengingat, gitu. Mengingatnya ya hanya dengan satu kata ya, tadi misalkan. Ya, akhirnya di situ kan juga bisa secara gamblang untuk menulis, meskipun tanpa melihat referensinya secara fisik. Begitu. Oke, lanjut. Lanjut pada bab ingatan. Pada bab ingatan Nah, pada bab ingatan ini dibahas tentang Magilog, bahwasanya Magilog ini sebenarnya sudah bertahun-tahun disimpan ya di dalam pikirannya Tan Malaka untuk bisa ditulis. Sepertinya dipakai itu melihat dari kondisi realitasnya masyarakat Indonesia yang masih notabene belenggu oleh mistika dan sebagainya seperti tadi, tidak bisa berpikir secara ilmiah. Nah, akhirnya pada bab ingatan ini membahas tentang ingatan itu sebagai pustaka bergerak. Seperti itu. Pustaka bergerak dimaksud ya karena dia sudah membaca bukunya, sudah mempelajari buku yang dimaksud. Jadi ketika menulis atau bahkan ingin implementasikan apa yang sudah dipelajari itu kan dimanapun bisa gitu. Karena ya memang sudah mengingat. Namun dia bukan hanya sekedar mengingat saja. Sepertinya di perpustakaan disebutkan, kita juga sering mendengar, mungkin dikutip oleh banyak orang tentang Al-Ghazali yang memasukkan semua isi bukunya dalam otak dia dengan menghafalkannya. Namun oleh Tan Malaka itu bisa dipraktekkan dengan menghafal, tapi di sini ditambahi. Jadi dia sadar bahwa kebiasaan menghafal itu bukan menambah kecerdasan, melainkan jadikan saya berdiam dan mekanis seperti mesin dan seperti itu. Jadi dia di bab ingatan ini bukan hanya sekedar mengingat dan menghafal apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipelajari, namun juga bisa merenungi di situ. Apa yang sudah bisa membaca tentang sosialis misalkan atau komunis. Ini sebenarnya cocok nggak kalau di Indonesia? Nah, ini bisa direnungi di situ. Ini bukan hanya sekedar menghafal dan juga mengetahui definisi dari sosialis itu apa, definisi dari komunis itu apa, definisi dari teorinya Karl Marx itu apa. Karena kan yang sering dipelajari oleh Tan Malaka ini sendiri juga Marxisme ya, Marxian itu. Terus juga di situ dia bisa merenungi, terus juga bisa melakukan dialektika berdasarkan pikiran dan kegoiban seperti itu. Terus juga pada pemikir proletar ini kan sangat berguna begitu, karena memang pada saat itu kaum proletar itu memang disengaja semacam seperti itu menurut pandangan si Tan Malaka. Jadi pemikir borjuis dan juga feodal ini sangat-sangat bergantung pada dialektika mistik untuk bisa mempengaruhi si proletar itu tadi, si kaum buruh dan sebagainya. Bagaimana dia bisa bekerja dan sebagainya untuk bisa disetir terus. Nah di situ Tan Malaka itu sebenarnya sadar di situ memang budaya menghafal, budaya semacam seperti itu sebenarnya enggak menimbulkan stagnasi lah untuk masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus juga disebutkan kalau di
Tan Malaka diingatan, bab ingatan itu dia itu sadar tentang kelemahan manusia. Misalnya menghafal, mengingat itu bisa menjadi lupa, tidak sepenuhnya bisa sempurna, bisa seperti itu. Karena karena dari itu ketika dia mengingat, menghafal, akhirnya bisa dilakukan adalah menulis agar tidak bisa lupa. Begitu. Jadi Tan Malaka sendiri niat hatinya menulis majalah ini bukan semata-mata untuk melihat latar belakang masyarakat Indonesia sendiri, tapi juga apa yang sudah dipelajarinya selama perjalanan panjang di Eropa, di Asia dan sebagainya, itu juga bisa tertuang oleh masyarakat Indonesia. Begitu. Jadi untuk bab ingatan kurang lebih seperti itu, hanya sedikit. Dan juga sempat disinggung juga tentang apa lagi yang Afribon, jembatan keledai. Ya, gitu. Yang untuk bab ingatan hanya sesingkat itu, karena memang nggak serumit itu, hanya sekedar membahas tentang apa ya, apa yang dilakukannya oleh Tan Malaka itu, yang dilakukan oleh Tan Malaka ketika menulis buku ini tanpa referensi sebagainya, hanya mengadakan ingatan dan juga kesadarannya tentang manusia itu tidak bisa mengingat sepenuhnya secara sempurna, namun juga harus bisa menulis yang menuangkannya ke dalam tulisan. Itu untuk bab ingatan, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Jadi dalam hal ingatan, apalagi dalam konteks Tan Malaka itu kan ingatan itu digunakan untuk menulis ulang. Ya. Nah, tadi saya dengar Mas Dani menyebutkan kalau harus apa yang kita baca sebelumnya itu harus kita amalkan dulu, gitu. Harus kita pahami, kita resapi betul, gitu. Ya. Nah, saya juga punya pengalaman melakukan apa yang seperti Tan Malaka lakukan, tapi enggak berupa singkatan seperti itu. Ya. Jadi berupa kayak kata-kata gitu. Misalkan dulu itu saya punya catatan, isinya itu kurang lebih 50 halaman. Isinya itu kayak dalam suatu diskusi, tema diskusi itu saya tulis kata kuncinya saja. Dan setelah beberapa waktu saya baca kembali itu kok gak paham. Jadi kayak aku bingung sopo toh ini gak iso tak pahami ulang gitu. Nah, ya mungkin saya setuju karena apa yang saya tulis itu belum sempat saya renungi dan juga belum sempat saya resapi betul. Jadinya di situ saya hanya menulis ulang kata-kata kunci yang saya ingat, dan walhasil saat saya membaca kembali itu kayak gak paham, saya lupa apa yang seharusnya itu ada di dalam kata itu. Ya, jadi mungkin saya mengambil sebuah kesimpulan kalau dalam hal mungkin menggunakan ingatan seperti yang Tan Malaka lakukan, entah itu berupa singkatan atau mungkin kata kunci, itu harus kita resapi dulu sebelum itu, karena ya itu nggak bisa kalau mungkin kita sekedar menulis pertama kali mendengar sebuah tema terus kita menulis kata kuncinya, atau itu kayak belum bisa. Itu yang saya alami. Kalau dari pengalaman saya tentang ingatan, saya tentang bab itu ya, menanggapi lebih kepada kita bukan sekedar mengingat materi saja, karena memanjang bahasanya buku itu sebagai materi ya, sepakati ya. Kita memanjang buku itu sebagai materi bunda seperti itu, atau mungkin kata kunci yang sampai buat itu sebagai materinya. Nah, di situ kita bukan hanya mengingat materinya saja, tapi harus juga bisa mengdialektikakannya. Karena di sini disebutkan bahwasanya materialisme terus juga dialektika sama logika ini menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi berhubungan. Memang tiga hal ini tidak sama, tapi jika dipisahkan ini juga tidak bisa. Jadi harus benar-benar berhubungan gitu. Karena apa? Logika itu dibentuk dalam iklim dialektika. Nah, keduanya ini bergantung pada materialisme. Jadi maksudnya kalau yang saya lakukan tadi
mencoba mengingat tapi itu baru materialnya doang, Iya. belum termasuk dialektika dan juga logikanya. Kalau saya memandang bahwasanya merenungnya itu sebagai dialektikanya, dan juga logikanya itu adalah bagaimana kita mendialektikannya, kan gitu. Kalau dari saya, ini dari sahabat-sahabat yang lain mungkin nambahin. Bang, masalah ingatan. Ya. Masuk ya. Ya. Nah, itu terkait materialisme dari Trikani Baris, dan dalam konteks ini mengingat yang mana juga dilakukan oleh Tan Malaka yang tadi disebut oleh Al-Ghazali dengan the power of memory ya. Iya. Nah, tapi itu kan lagi mengingat kan sudah juga dikutip oleh Tan Malaka juga tadi ya. Iya. Mengingat tapi rawan lupa. Iya. Nah, dia mengalami lewat dialektika atau kemudian lewat perenungan. Nah, Adi itu biasanya mengenali dengan tingkatan. Tingkatan berpikir itu kan ada biasanya Adi yang taksonomi belum toh. Kalau enggak kita di slots atau low order thinking skill atau higher order thinking skill. Yang mana di low itu tingkatan rendah itu hanya sekedar mengingat, memahami dan juga menerapkan. Nah, kalau di hotnya atau di high order thinking skillnya itu kan di tahap menjelaskan, menguraikan, mengevaluasi sampai ke menciptakan teori baru. Nah, itu. Nah, di Indonesia kan juga ini bisa tentang macam ya. Indonesia ini budaya pendidikan ini kan masih di tahap low order yang paling bawah, bahkan masih menghafal. Nah, tadi lah untuk kemudian bagaimana agar ingatan kita apa jenenge sustain atau lama di mencokol kan memang istilahnya wong Islam kan diamalkan. Kalau ilmu bila amalin seperti itu ya. Nah, lah ning istilah ini mau dialektika. Ya. Itu benar karena bagaimanapun kecacatan dalam mengingat itu simpel pengetahuan. Ya. Misalnya sebuah buku ya, pengetahuan. Itu kan misalnya diproduksi pada zaman atau tahun 1942. Nah, orang yang membaca itu di tahun 1950 misalnya. Nah, di kurun waktu 42 sampai 50 itu kan pasti akan ada kejadian. Kalau ingatan kita secara mekanisme itu sama dengan 42, maka kita akan ketinggalan konteks di 8 tahun. Ada kekosongan pikiran dalam 8 tahun tadi. Nah, maka ketika pikiran kita itu stagnan, tapi kita tidak bisa menafikan bahwasannya dinamika sosial itu terus berjalan. Sing stop lah, itu mengenai pikiran itu tidak boleh stop. Nah, dia ditingkatkan ini untuk memahami konsep sederhana, kemudian menerapkan, menjabarkan, mengevaluasi sampai ke menciptakan teori baru. Nah, MDL tadi materi dialectical stories, kenapa kemudian menjadi trinitas atau tidak bahwa satu tiga dalam satu dan tiga ini tiga itu tidak bisa dipisahkan karena materialisme itu kan itu akarnya ya materialisme ini kan ya sebangsa nih kayak barane purba kan gitu itu di materialisme dan banyak lah tokoh dan jadi ketika aneh itu kan Salmat menggane nih Hegel menggane banyak lagi dari ketika sampai muncak nih Socrates nih Aristoteles. Nah, sedangkan logika itu menurutku ya agar kemudian dialektika berjalan maka itu dibutuhkan logika yang terstruktur sesuai hukum-hukum logika sederhana seperti logika matematika, logika N3 sing deduksi, induksi, abduksi. Nah, kemudian tumpuan nih dialektika kan membutuhkan objek kan untuk ditarungkan. Nah, yang ditarungkan itu wajib material. Nah, itu ada hubungannya karena kritikan Malaka tentang logika mistika. Di misalnya wong Indonesia, iyo kadang dialektika. Cuman sing dialektika itu barang orang material. Nah, barang mistis. Benar dialektika ada tesa, antitesa sama sintesa kan. Nah, tapi sintesanya nanti pasti akan benturan karena tidak melewati struktur logika atau apa jenis hukum prinsip logika yang jelas dan juga tidak materialisme yang bisa dibuktikan secara empiris. Makanya dia menyinggung saintifik, menyinggung cara berpikir logis. Karena kondisi berpikir macam Indonesia seperti itu tentu lagi. Nah itu masih ditemui di zaman sekarang sudah seperti itu. Neng materialisme netok akademis gagal, paling dialektika nih
kuwi yo gagal nih mergo wis gak materialis. Nah ini dialektikane barang sing ora ketok. Nah nek kono kan pasti gagal walaupun dia dengan logika pasti akan gagal. Saya nggak logika induksi ya gampang. Logika sing dari khusus ke umum. Itulah kemudian dia memakai unsur yang non materialis untuk memecahkan masalah yang materialistik itu akan tidak akan pernah ketemu solusinya. Lalu Arab apa jenenge kader enek kemudian dua konflik karena dia berseteru karena dia debat karena pengetahuan ya. Nah, enek wong sing mengantitesa, enek tesa itu karena dia merasa sakit hati. Nah, enek sing mengantitesanya dengan argumentasi windoke kena santet. Masih engko ditemukannya sintesanya oh berarti sintesane itu kira-kira nah kira-kira piye? Enggak temu. Nah, beda lagi kalau sintesane bukan itu karena dia ada unsur ada motif dia egoismenya tinggi karena dia tidak mau dikalahkan. Tidak dengan ucapan yang kasar tadi. Nah, itu kemudian barulah bisa membentuk sintesa. Nah, untuk kemudian menstrukturalisasi atau kemudian untuk mengetahui argumentasi yang baik itu pakai logika induksi atau aduksi. Induksi itu dari umum ke khusus. Nah, induksi kayak detektif nggak ya? Tukang-tukang problem solving itu pakai induksi. Jadi dia mengumpulkan data serpian untuk kemudian hasilnya kesimpulannya pasti bersifat prediktif atau bersifat kemungkinan. Berarti kira-kira, nah contohnya, nah ini mau misalnya si Dani, ini dia nih gini, padahal dia wongnya ngabari, aku gak iso dino minggu gak iso tetap diskusi, mergo apa enak acara manten. Nah kemudian dolan demokne ning mantenan iki kok gak enek mantenan. Nah, tanpa menanyanya pun kemudian kamu bisa menyimpulkan, oh berarti dari sore nih kira-kira baru mantennya orang situ. Tapi logika induksi. Aku imam materialisme dari saja tidak bisa dipisahkan karena itu. Kalau logikanya tidak dipakai, maka dialektika itu akan unlogik, tidak struktur logika, akan ngawur. Dari kita akan enak isi. Nah, mulai gue. Mungkin nggak tambah. Dan tinggi. Dua Dana ini. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang tanyakan lagi atau bisa lanjut mau ya. Kalau yang terakhir ya itu meninjau ke muka. Kalau saya melihat meninjau ke muka ini artinya semacam refleksi dari yang sudah diamati oleh Tan Malaka tentang Indonesia itu bahwasanya demikian rupa kondisinya. Lalu ketika dia ingin memberikan sebuah asupan atau mungkin bahan untuk bisa membuat rakyat Indonesia itu lebih lebih bisa berpikir lah. Tapi ketika dia meninjau ke mukanya, ke Indonesianya, ternyata di awal itu disindir bahwasanya 70 juta pada saat itu masyarakat Indonesia dengan toko-toko buku yang lumayan banyak pada saat itu. Namun tak ada satupun yang menjual buku tentang logika, tentang ilmu bukti dan buku-buku yang sains yang lainnya. Begitu. Jadi dia itu pernah mendatangi toko buku terbesar yang ada di Jakarta pada saat itu yang masih Batavia atau mungkin Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda disebutkannya. Itu tidak ada buku yang berisi tentang hukum berpikir atau logika. Nah, akhirnya kembali lagi ke ingatan tadi. Dia hanya sekedar bisa mengingat buku-buku yang sudah dibacanya ketika masih di kalau kita menyebutnya perantauan ya, perantauan atau di luar negeri Asia dan Eropa sebagainya. Jadi seperti itu. Terus juga sindiran tentang sistem pendidikan kolonial Belanda ya, pada saat itu dia menyebutnya sebagai demagogi di sini. Jadi sistem Belanda demagogik ini lebih ke
membahas tentang hal-hal receh. Oke, yang dibawa oleh teman akan membahas tentang receh. Receh dan juga melupakan hal-hal besar seperti apa yang logika tadi. Jadi tentang cara berpikir, tentang cara hukum berpikir dan sebagainya itu tidak ada, tapi hal-hal receh ini dibahas di sini. Cuma oleh pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan sistem pendidikannya di Indonesia pada saat itu, sehingga dia juga sempat membandingkan dengan dunia internasional yang dimana Singapura ini sudah apa namanya mempublikasikan atau mungkin menyebarluaskan tentang buku-buku logika. Karyanya siapa ya? Seperti karyanya Jevon Neil Jones. Ini karya-karya logika yang ditulis oleh 3 tokoh ini di Singapura sudah disebarkan. Tapi ketika di Indonesia ini nggak ada, dan bahkan pemerintah kolonial Belanda ini apa namanya kalau disebutkan di situ justru mempunyai lebih banyak partai politik dibandingkan Amerika yang hanya segelintir, tapi Belanda ini punya 17 kali lipatnya dari Amerika partai politiknya. Jadi segini partai politiknya juga hanya sekedar membahas tentang hal-hal receh seperti ini, tidak membahas dan juga melupakan hal-hal besar seperti bagaimana masyarakat nanti bisa berpikir secara kritis, bagaimana bisa berpikir secara logis dan sebagainya. Ini nggak ada, karena itu jelas cuma hal-hal receh tadi. Hal-hal yang disebutkan ini seperti apa tidak ada di buku, namun mungkin kita bisa sedikit menganalisis seperti apa untuk hal-hal yang dimaksud, mungkin tentang ya bagaimana para pekerja ini bisa tetap bekerja tanpa adanya pemberontakan seperti itu mungkin ya. Ini sedikit yang saya analisis seperti ini yang saya dapat hal receh seperti itu. Dan juga tentang bagaimana masyarakat nanti hanya sekedar patuh, tidak pernah melawan, tidak pernah memberontak seperti itu ya, mungkin potong di hal recehnya yang saya dapat seperti itu. Terus juga membahas juga tentang kesulitannya referensi dan ketergantungan pada ingatan. Seperti yang tadi saya sebutkan, biasanya Tan Malaka ini hanya produksi pada ini tadi, mnemonik. Jadi mengandalkan ingatannya ini tadi, strategi ingatannya ini tadi, dan juga agar ingatannya ini sepenuhnya tidak lupa, akhirnya dia tuangkan kepada tulisan-tulisannya yang disimpan. Nah akhirnya ketika dia mau menulis buku, baru dia buka kembali untuk tulisan ingatan ini, karena kalau rumus-rumusnya sudah dia kumpulkan ini tadi, seperti itu. Terus juga di bagian akhir subbabnya dia menyebutkan tentang pentingnya magilog. Magilog ini bukan semata-mata hanya sekedar nama saja, nama materialisme, dialektika dan logika, namun secara keseluruhan magilog ini yaitu cara berpikir. Nah, pernah satu kejadian saya menjumpai siapa namanya, teman lah, punya relasi teman, dia kuliah di UMS Surakarta pada saat itu, baca magilog juga. Nah ketika saya tanyai tentang magilog ini seperti apa, dia menganggap bahwasanya Tan Malaka itu adalah seorang ateis, seorang yang tidak punya Tuhan dan juga beragama. Padahal kalau secara sejarahnya Tan Malaka sendiri agamanya sangat kuat, dari kecil jadi di agama, bahkan sudah menghafal Al-Quran juga kan gitu. Nah kenapa kok bisa jadi ateis dan sebagainya, padahal di situ terdapat kerancuan lah ketika saya mencoba komunikasi sama teman saya dari UMS tadi. Terus juga untuk bukunya Magilog ini, dia menganggap bahwa buku ini mengarah pada gerakan komunis. Padahal kalau di yang saya baca di Ninja Pemuka, ternyata Magilog ini adalah buku yang membahas tentang cara berpikir, hanya sekedar ini, bagaimana masyarakat Indonesia nanti bisa berpikir secara logis, secara kritis dan sebagainya, sesuai dengan nalar dan juga
bisa di logika lah begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena banyak sekali mungkin yang teman-teman alami, karena saya hanya baru satu kejadian itu lagi, yaitu menganggap bahwa Magilok ini buku komunis, buku ateis, dan Tan Malaka sendiri juga adalah seorang ateis. Gitu. Ini kesalahan dalam menyimpulkan kan begitu. Sesuai. Tapi kalau dari teman-teman mungkin ada kejadian-kejadian serupa bisa disaringkan. Dan untuk meninjau ke muka, mungkin ada yang ditanyakan silakan. Ini ada satu kutipan juga. Satu kutipan dari Tan Malaka tentang makna dan tujuan dari ditulisnya Magilok, yaitu ketika kita mengetahui cara berpikir seseorang, kita juga akan mengetahui filsafatnya seseorang. Gitu. Jadi yang dimaksud itu ya bukan semata-mata terus cara berpikir itu adalah filsafat, tapi metode berpikir atau cara berpikir itu sangat erat kaitannya dengan filsafat seseorang kan gitu. Maka dari itu Magilok 3 tadi nggak bisa dipisahkan kan maknanya karena itu. Karena 3 unsur ini, materialisme, dialektika, dan logika, ini ya yang membentuk cara berpikir kita. Gitu. Ini kurang lebih seperti itu dari saya. Akan dari teman-teman. Gimana dari sahabat-sahabat, ada yang bertanyakan untuk meninjau ke muka yang tadi? Saya pengen bertanya. Ya. Di sebelumnya ya membagikan pengalaman pribadi itu. Ya. Di awal saya jadi mahasiswa itu ya tahun kemarin lah, semester 1 saya sudah kenal dengan buku Magilok dan pernah sempat ya saya katakan saya belum pernah membaca waktu tadi ya, saya membaca cuma di semester 1 semester 2 gitu. Saya membaca kurang lebih mungkin tidak sampai 50 halaman, itu pun parsial, jadi ujung-ujung. Dan kemudian setelah banyak diskusi sama orang-orang itu, Magilok itu tidak akan pernah bisa dipelajari secara utuh atau secara matang sebelum kita memiliki dasar pengetahuan dari MDL tadi. Kita pernah belajar tentang materialisme, kita pernah belajar tentang dialektika, Hegel atau Marx, kita pernah baca logika nih Aristo, logika nih yang lebih terbaru atau punya Karl Popper atau sebagainya. Maka dari itu setelah itu aku berhenti baca Magilok, gak wani maca Magilok. Karena menurutku susah. Di samping itu gaya penulisannya Magilok itu kan masih tidak SNI lah. Ya. Tidak SNI. Jadi juga SNI dan masih ada ya, dia membuat dialek Minang kan. Ya, saya membuat sangat susah. Nah, tapi sebenarnya banyak akses informasi atau edukasi yang membuat Magilok di konten YouTube itu banyak. Sampai ada Malaka Project itu kan. Ya. Ini apa yang bertanya di sahabat-sahabat sini sih, apa jenenge kok kemudian mencetuskan kegiatan ini, maksudnya bedah buku Magilok itu latar belakangnya apa? Nah, soalnya sebenarnya sama lah, misalnya jawabannya adalah karena ingin perbaiki pola pikir kader sini ataupun secara keseluruhan, itu sama, tapi mungkin caranya beda lah. Di rayonku ya, itu teman-teman ini malah ini itu bagus dan apa filsafat ya, kader 24 itu mau teras kui orang tak oleh sinau filsafat suruh sinau logika. Nah, tapi logikanya tak arahkan memang enggak ke apa namanya langsung Magilok enggak, karena menurutku too much ya. Oke ya, enggak too much, tapi tanpa ada pendampingan yang intens ini mesti ngawur pembacaan Magilok ini. Enggak mentok-mentok sih cuma adalah juga mesti kak. Nah, sing scientific dan sebagainya mesti di skip. Nah, itu jadi tak kenal lagi tentang ilmu logika, gue simpel lagi lah. Induksi, abduksi, dan logika, logisme, basic mengenai itu. Karena ya mau, aku jadi sepakat perkataan nih Tan Malaka
kita mengetahui cara berpikir seorang, kita akan mengetahui filsafatnya, corak filsafatnya. Dan itu nyata. Karena lah apa jenenge logika memang banyak sekali macam ini. Tapi lah untuk kemudian membaca lagi aliran filsafat apa ataupun dia falsafah lah, bukan aliran filsafat itu bisa dipandang lewat cara berpikir, cara dia menganalisis, cara dia mengevaluasi, itu akan cukup. Nah, aku sangat salut dan apa ya, sedikit iri dengan kader-kader Solo Monggolai karena berani membawa buku mahal ini, Madila ini jujur aku ini kondang banget ya, ini hati ini semangat ini aku menurut aku rawani gak apa ya, mau contoh sih wangil loh pesan bosnya ini coba ini bosok wah ini nah itu mungkin tanya di awal tadi ya, latar belakang kemudian membuat program ini yang bagus, apalagi publikasi ini ya mending banget ini kemudian MacBook kok ya yes. Jadi saya jadi latar belakang ini yang ingin Buddha ini juga berawal dari kenekatan, karena memang juga apa namanya saya alami sendiri sesuai dengan yang panjenengan alami, bahasanya ya seperti itu, dan saya pun juga 2-3 kali harus mengulangi sebelum berani untuk membawa ke sini. Dan latar belakang yang kedua itu memang ada pendukung dari alumni juga, karena memang untuk Madilab sendiri yang katakan di awal itu bahwasanya tidak akan saya buka sendiri, tapi juga ada teman-teman yang akan mengawal dan juga mendukung support. Maka dari itu ini hanya volume 1 pembahasannya pendahuluan, karena meski banyak yang berpikir banyak yang Madilab ini langsung satu buku dibedah, itu tidak akan ini, karena ya itu lagi memang nggak bisa sendiri, dan tentu dari teman-teman pun perlu untuk semacam harus mencari referensi yang lain, entah dari jurnal atau mungkin dari rangkuman orang-orang yang sudah paham dan sudah di bidangnya. Jadi memang memerlukan waktu dan nggak mungkin satu buku langsung untuk bisa dibedah. Untuk volume yang kedua, volume ketiga dan sebagainya nanti pasti akan lebih berhati-hati di situ. Gak mungkin sembarangan terus akhirnya mau cotok langsung iso mantekan gitu. Jadi memang kita dari Mas Gavik sendiri, CEO Biro Intelektual itu sudah menekankan di situ. Biasanya ini perlu untuk dikaji dulu sebelum nanti untuk dibawa ke forum. Yang dari sahabat-sahabat Rayon Suro yang sampai kenapa kok kita dari Rayon Suro Monggolai sendiri itu sudah nekat terkait pengelolaan dari kegiatan seperti Madilab dan diskusinya terkait filsafat itu sebenarnya juga mau mengantisipasi pemikiran yang mungkin sudah skeptis, apalagi kan terkhususnya ini nanti kita fokuskan pada angkatan 24 nanti terkait Madilab ini diutamakan dari angkatan 24 itu sudah selesai, jadi nanti di angkatan 25 itu sudah berjalan lagi dalam pembahasan bukunya itu ya. Jadi angka itu loh agar supaya mengantisipasi pemikiran tersebut seperti angel tersebut angel jantung dan Madilab yo kan ketika kita sudah membuka buku ini perkataannya kan ini sudah mengikuti hutan Malaka sendiri loh, kayak ada sabdan, kita belum kata sabdan itu apa toh, nah gitu toh. Nah mungkin itu sendiri dari keresahan saya sendiri terkait itu. Nah dari itu kan mungkin harapannya dari angkatan 23 dan 24 itu lebih bisa berani. Nah iya betul. Iya sih, kurang lebih sama lah nih, filsafatnya sama sih nih. Apa jenenge intinya kan tadi juga Mantek juga menyinggung temennya yang menganggap kiri itu selalu ateis dan komunis ya. Aku ya sempat kayak
debat kalau dosen ya terkait komunis. Ya, ternyata ada juga dosen yang memaknai apa ideologi komunisme itu ya ateis, tidak mau itu kan. Dan itu kemudian tak debat sampai dia mengeluarkan argumentasi sampah. argumentasi ini dari tetangga saya ada keturunan PKI juga sholat loh. Lelek ngono wong Islam ya kasih nasrani Pak. Ya kan wis bare. Itu memang iya bagus sih. Apalagi ya apa jenis mahasiswa sekarang nih ya. Menurutku sih lebih stigma welek itu sahabat menurutku daripada kiri ya. Kiri ini menurutku lah mahasiswa yang wis melu kegiatan nih akhirnya malah seneng TV karo kiri. Tapi lah sahabat nih kayak bener-bener anti nih kayak mau bisa titik gendeng jadi di nabi kuwi sing sulitan iya ini bareng dan tempat ya makanya aku gak ngoleh nih dadahku motor filsafat sih seluruhnya logika soalnya cara sinau filsafat pun tanpa ada logika dia akhirnya rancu setelah jadi wall dibagi ngetok nih tokoh-tokoh Soren kabeh semuanya Verbastiner kabeh tapi gak enak kesimpulan gitu. Cara penyampaian ini kan akhirnya gue koyok seakan ini menjadi pamer pengetahuan kan gue aku ngerti iki lho dan gue yo menjadi PS bersama sih nah ini aku mengatasi ini gue jadi lah format diskusi ini FE ya ini sharing pesan ya format diskusi FE itu ada dua format, satu kajian pemikiran, satu kajian isu atau isu lah. Nah, dan menurut pula untuk kemudian mengembangkan daya pikir atau level berpikir mahasiswa itu ning kajian isu. Jadi teori itu berposisi sebagai alat. Sing kleru ini akeh menurutku ya, kita temuni ya. Iku teori iki dadekne dasar. Jadi teori sih jadi golek isu sing plot kebalik harusnya kan kita memandang ke masalah baru kita cari teori yang bisa menjelaskan kan kan nah aku menurutku lah ning kono jadi aku ning logical fallacy ning kono makanya teman-teman nak ning logika tak kenal nih buku-buku simpel kayak iki ngene Raufin Faiz bahasa berpikir dasar logika penghuni menurutin ini menjadi dasar sih soalnya sing lebih medeni daripada kebodohan adalah ketidaktahuan. Iya. Daripada dan lebih hal yang lebih jahat dari orang jahat adalah kebodohan dan hal yang lebih bodoh dari kebodohan adalah ketidaktahuan. Iya. Wis ngono. Ini salah tahu. Golak wis. Catatku mau tak jak rene nggih. Minggu kok. Kan minggu libur. Tapi libur ya? Oh iya wes. Ya mungkin cukup sekian ya dari saya. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita untuk volume 2 yang nantinya akan datang. Memang tidak ada lagi. Saya ucapkan sekian. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk datang dan saya harapkan nanti untuk volume kedua dan seterusnya bisa terus berpartisipasi karena ya memang nggak cuma sekali dua kali saja untuk buku ini. Jadi ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari Balikaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.